Jadinya kita pernah juga tuh, karena kan ya belum punya pengalaman apa-apa ya, kita investasi ke investasi yang kita nggak tahu itu investasi Iya, iya, bodong. iya. Seret Betul. aja kita keluarin. Langsung aja Pak kita sambungin Iya, lagi. terusin yang tadi. Orang tua tahu nggak sih ente ateis gitu. Terus Nggak, apa saya yang dilakukan diem-diem. sama orang tua gitu? Oh gitu. Saya diam-diam. Iya, dia. Orang tua seperti apa namanya? Orang tua saya tentu Makasih juga. Kakum. Iya, tentu juga sayang juga sama Iya, saya kan jadinya pastilah ya. ngasih apa namanya guru ngaji gitu. Saya sampai alhamdulillah difasilitasi untuk bisa ngaji sampai hatam juz 30 itu juga dari bantuan sama orang tua juga gitu. Sholat kalau misalkan cuman disuruh aja, kalau Iya. misalkan nggak disuruh lanjut aja mungkin main gitu. Dan hanya seperti itu aja gitu. Tapi kalau peran orang tua yang saya perlu waktu lama untuk menyadari apa sih peran orang tua saya tuh gede banget ternyata. Karena dalam proses pencarian saya dalam 7 tahun itu, justru orang tua saya lah yang mengajarkan ke saya, "Nak, cara berpikir, cara untuk mencari itu kayak gini ya." Meskipun itu tidak beliau sampaikan langsung, ini untuk dalam mencari Allah seperti ini ya, bukan. Tapi spirit, semangat dalam untuk selalu mencari kebenaran, bukan pembenaran, itu tuh selalu ditanamkan sama orang tua saya. Dan yang nggak kalah penting nih, ini yang saya baru tahu mungkin sekitar akhir-akhir ini, Ustaz. Kalau misalkan dibilang role model dalam hal bersedekah, secara tampilan dari luar, seolah-olah kayak teladan yang buruk karena seolah-olah kayak nggak sedekah-sedekah sama sekali gitu. Ternyata akhir-akhir ini saya baru tahu bahwa, kedua orang tua saya ini sedekahnya tuh suka diem-diem yang bahkan saya sendiri baru tahu akhir-akhir ini kemarin. Jangan-jangan makanya inilah yang menjadi peran besar orang tua saya. Kenapa sih kok bisa dari main video game itu tiba-tiba bisa dapat insight keberadaan Allah itu? Karena mungkin sedekahnya orang tua. Saya curiga di situ, Ustaz. Siap. Kak, ini beliau pernah punya duit 100 juta loh sebelum nikah. Oh ya? Masih muda, belum nikah, tapi habis 3 bulan itu ya. Gimana ceritanya tuh Kak? Iya, jadi dulu saya punya kebiasaan nabung. Saya dilatih kebiasaan nabung, tapi memang tidak dilatih kebiasaan mengelola keuangan pada saat itu kan tidak dilatih. Dan pada saat itu kan semester akhir, teman-teman saya yang lain biasanya sibuk sama skripsi, saya sibuk sama persiapan nikah. Jadi waktu mau nikah itu, benar tuh kalau misalkan bilang nikah itu memperbanyak rezeki, betul. Karena selama ini kan saya ya tabungan cuma nabung-nabung aja, tapi saya nggak pernah pegang. Waktu saya mau nikah itu langsung dikasih tuh tabungan sama ibu saya nih. "Kak, nih boleh dipakai." "Wah iya dipakai," gitu. Jadi yang biasanya tahu kan ya mahasiswa kalau akhir bulan biasanya makannya makan gimana gitu. Iya. Tiba-tiba ini jadi punya sekitar 100 juta langsung cepet. Wah, dan kemudian baru nikah. Honeymoon kan, wah, saya ingin membahagiakanmu istriku, mari kita, gitulah. Orang kaya baru habis 3 bulan. Pengalaman apa habis itu terus? Pengalamannya Apa yang bisa ditarik maksudnya? Jadi apa hikmahnya gitu? dari situ ya. Saya ngerasain banget bahwa ternyata, aduh itu tuh apa ya? Yang namanya harta itu kan ternyata tiap hari uang tuh pasti datang lewat. Muter aja ya. Muter aja terus-terusan. Bener. Dan jadinya kita pernah juga tuh, karena kan ya belum punya pengalaman apa-apa ya, kita investasi ke investasi yang kita nggak tahu itu investasi bodong. Iya. Seret aja kita keluarin. Dan sampai pada masa di mana usia waktu istri saya hamil, usia kehamilan 7 bulan kalau nggak salah, rumah kami itu kebobolan maling. Aduh, ya Allah. Jadi di situ kan sisa-sisa uang yang dulu kami coba tabung untuk kelahiran gitu. Dan juga tadi sebelum nikah, ini sebelum lahiran? Iya. Oke, 8 bulan ya? Iya. Laptop, mas kawin, semuanya itu hilang. Allah, padahal di dalam laptop ada buku. Ada naskah buku yang sekitar 90% mau jadi. Aduh, ya Allah. Dan saat itu kan belum terbiasa sama backup data ya mungkin ya. Tapi istri nguatin. Istri justru malah nguatin. Kita panggil aja Kak, istri Kak. Waalaikumsalam Teh, Masya Allah. Iya, apa kabar Teh? Alhamdulillah Ustaz. Lagi cerita tuh. Iya. Bagaimana cara nguatinnya Teh itu? Iya waktu itu sebenarnya
kalau kan mas kawin, emas, terus apa ya kayak perhiasan, terus buku tabungan itu sebenarnya nggak masalah. Cuman yang agak berat itu di laptop itu kan. Kan ada buku itu. Karena naskah iya ada beberapa naskah buku yang emang mau launch saat itu. Cuman jadi dari pas kejadian itu tuh nggak pernah khawatir kalau rezeki mah enggak gitu. Cuman lebih nyesek ke aduh, Masya Allah gitu kan nulis buku gitu. itu. Mana nggak ada Iya. backup ya. Waktu itu saya bilang sama Kang Canun karena emang selama menikah pun sampai sekarang hampir 9 tahun menikah saya nggak pernah mengeluh tentang keuangan, finance dari awal menikah pun. Karena saya punya prinsip bahwa Allah itu udah pasti ngejamin rezeki saya kayak gitu. Makanya saat waktu pas kebubulan itu tuh yang pertama kali terlintas tuh, wah kayaknya lupa sedekah nih. Oh. Iya, karena memang ini banget kan waktu itu kalau misalkan dibilang takut rezekinya enggak, lebih ke ya Allah ampuni gitu kami yang emang lupa gitu ya, lupa untuk menyalurkan harta gitu di jalan Allah kayak gitu. Waktu itu inget banget pernah ada di ATM itu rekening itu cuman ada 150.000 ya Bi ya. 140 sekian. Oh, masih ingat angkanya ya? Iya, nggak bisa diambil itu kan. Itu nggak bisa diambil saat itu tuh kan pakai ATM bank tertentu yang nggak bisa diambil saat itu tuh. Jadi saya tuh ngambilin, kan saya emang suka ngambilin kayak receh gitu, saya simpenin gitu ke celengan. Cuman waktu itu ya Allah yakin sampai kayaknya perlu beres-beres rumah nih, khawatir ada harta yang nggak barokah gitu. Meskipun belum punya istilahnya nggak ada harta tersisa saat itu, akhirnya mencoba menyortir harta yang dipunya kayak baju, pakaian yang masih layak pakai, yang jangan dipakai itu disumbang-sumbangin. Hampir setengahnya diisi lemari itu bersih-bersih. Terus alhamdulillah dari situ tuh ya itu keajaiban Allah, karena yakin kalau Allah itu pasti memberi kita rezeki yang nggak mungkin menelantarkan. Habis dari situ sama Allah dikasih rezeki itu langsung sebagiannya dari waktu itu dari kepenulisan, dari royalti buku, inget banget waktu itu. Sebagian aja disedekahin dulu. Nah bukunya bisa ketulis lagi tuh. Justru karena dulu 90% naskah hilang, dulu tuh guru saya pernah bilang ke saya. Guru saya bilang kayak gini, Kang Canun, materi bisa hilang, masteri tetap ada di dalam sini. Masya Allah. Jadi dari situ kita rewrite dalam waktu tulis ulang. 1 pekan. 1 pekan? 10 hari? Dalam waktu 10 hari, dan itu langsung jadi, alhamdulillah itu Allah kasih itu bestseller. pada saat itu langsung bestseller. Sampai saat ini udah sekitar di atas 70.000 eksemplar. Wow. Pemirsa, Kang Canun ini udah nulis sampai 45 ya, 45 buku di usia sekarang berapa? 30 luar biasa. Teteh luar biasa. Teteh udah nulis juga belum? Berdua. Berdua ini? Ya, duet. Semua bukunya duet. Punya sih buku single Ustadz, tapi nggak tahu kenapa yang maksudnya yang atas izin Allahnya penjualan yang bagus itu yang kalau berdua nulisnya. Iya. Kalau berdua nulisnya itu sampai alhamdulillah total semua buku itu udah di atas 200.000 eksemplar. Subhanallah. Nah pemirsa jangan khawatir kalau pemirsa nggak punya kebisaan. Pemirsa nggak usah khawatir kalau pemirsa tuh nggak punya kemampuan. Pemirsa nggak usah khawatir karena ada Allah yang mau menumbuhkan itu semua. Mau di bidang apapun. Yang harus pemirsa lakukan adalah datang kepada Allah, minta sama Allah, ya Allah saya ini bisanya apa sih? Saya ini mampunya apa sih? Saya ini mesti gimana gitu. Datang aja ke Allah. Duha, sholat malam, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, datang. Terus ngomong sama Allah, ya Allah saya ini engkau mau suruh apa sih? Gitu. Ada tugas apa saya ini pas hidup nih? Nah, ntar pemirsa dikasih tahu deh sama Allah apa. Nah ini ada Rani dari Bandung. Ya, ada Ahmad dari Samarinda, Endang dari Bengkulu. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Sehat. Ayo, siapa yang mau ngambil nih? Siapa yang mau bicara? Silakan langsung. Ini mau bertanya Ustaz. Oke. Kadang-kadang ini di tengah perjalanan misalnya kita melakukan sedekah itu kadang-kadang ada was-wasnya antara
antara ria dan syiar itu Ustaz. Bagaimana cara mengatasinya Ustaz? Oh, ini urusannya syiar sama ria ya. Baik. Iya, ria. Makasih loh Mas Ahmad. Ya, pemirsa semua. Insya Allah, Allah yang maha menjaga dan menyelamatkan amal seseorang. Pertama kali mungkin akan ada, bukan akan ada, biasanya suka ada aja gitu ya. Pengen dilihat, pengen di alam, pengen dipuji. Nggak apa-apalah, tapi ada orang yang kita kasih gitu loh. Paham nggak pemirsa? Jadi daripada kita takut-takut ria, tapi nggak ada orang yang kita kasih makan juga gitu. Mendingan aja lah gitu loh. Ya udahlah, nah Allah maha pengampun kan. Kan kita bisa istighfar besoknya ya. Aduh gua salah kemarin pengen dilihat sama orang gitu. Udahlah, tempat manusia itu bikin dosa, tempatnya Allah bikin pengampunan tuh. Udah enteng-enteng aja Mas ya. Hari ini kadang-kadang kita nggak ikhlas, nggak ridho. Misalkan sendal hilang, sepatu hilang, kerjaan hilang, semua harta hilang. Terus kita marah-marah sama Allah, udah biarin Allah keterima kita marah-marah kok. Bener loh. Allah terima loh kita seminggu marah-marah sama dia, terima. Iya. Tapi ketika kita datang kan diterima juga gitu. Maafin ya, marah-marah. Iya. Wah, jadi insya Allah lah, mudah-mudahan Allah nanti yang bimbing terus kita sampai sempurna amal itu. Amin. Kang Canun, kembali lagi ke Kang Canun. Saya orang tua ya. Dan banyak pemirsa juga sekarang udah jadi orang tua. Tadi saya bilang, banyak anak-anak kita itu yang sebenarnya sembunyi-sembunyi itu dia gelisah sama ada nggak sih Tuhan. Sebagian yang lagi hanya menampakkan kesalehannya di depan kita orang tua. Nah, sebagai pengalaman pernah jadi anak yang seperti itu gitu. Apa yang harus dilakukan sama orang tua gitu? Saya sih suka memandangnya bahwa kita orang tua tuh sejatinya perlu punya dua kaki dalam pengasuhan. Oke. Dua kaki. Jadi kalau hanya berjalan satu kaki ya tentu bisa jalan tapi susah kan. Lebih gampang dua kaki. Karena kalau dua kaki itu bisa lari lebih kencang. Nah, gimana maksudnya? Nah, jadi kaki yang pertama itu ada yang namanya, mungkin ini sudah sering didengar, ada yang namanya keteladanan. Oh. Ya kan, orang tua memang perlu jadi teladan gitu. Iya, Tapi iya. ini kita perlu hati-hati juga. Kadang-kadang nih, misalkan dalam keseharian seperti apa sih? Misalkan apakah kita ngajak anak buat sabar? Misalkan, nak sabar dong. Misalkan kayak gitu kan. Tapi sambil ngotot. Iya. Ini teladan. Ternyata ngotot. Iya. Kan ini keteladannya ini yang perlu dilakukan. Maka kita betul-betul perlu lihat dulu ke dalam diri kita sendiri. Nih, keteladannya tuh benar-benar dari dalam hati kita sendiri. Kalau kita pengen anak-anak kita tumbuh cintanya kepada Allah, kita coba sekarang ke diri kita sendiri dulu. Kita sudah tumbuh belum rasa cinta kita, rasa kekaguman kita sama Allah? Itu pertama di situ dulu. Jadi keteladanan itu penting. Yang kedua, yang ini yang kadang-kadang dilupakan sama banyak orang tua, adalah keakraban. Oke.